Selamat pagi dan salam sejahtera dalam Kristus Yesus. Saudari dan saudara, selamat bertemu kembali dengan saya, Elizabeth Jaya dari Paroki Santa Maria Annunziata Sidoarjo dalam Renungan Harian Paroki Santo Stefanus Surabaya di hari perayaan Pesta Santo Andreas Rasul 30 November 2022. Marilah kita membuka perjumpaan kita dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran dari firman Kristus. Itulah yang dialami Santo Andreas Rasul ketika Engkau memanggilnya. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu agar kami membuka hati untuk mendengarkan sabda-Mu, mengimaninya dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami dapat mewartakan cinta-Mu kepada setiap orang yang kami jumpai, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudari dan saudara, marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil suci menurut Matius. Pasal 4 ayat 18 sampai 22. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya, lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara terkasih, tema renungan kita pagi hari ini adalah terjala cinta Tuhan. Kita akan melihat perjalanan iman Santo Andreas. Pada hari ini kita merayakan Pesta Santo Andreas Rasul. Bacaan yang kita dengarkan tadi menyajikan kepada kita sebuah kisah singkat bagaimana Yesus memanggil Andreas, dan panggilannya mendapat respons yang bagi kita sangat surprise atau mengejutkan. Kita mengenal Andreas sebagai seorang nelayan yang sekuat tenaga menyambung hidupnya dengan mencari ikan di Danau Genesaret atau Danau Galilea bersama ayah dan saudaranya. Pertama, saya mau mengajak kita semua untuk sedikit mengulik hidup pribadi Andreas. Yang kita kenal, Andreas adalah seorang nelayan, pencari ikan. Kira-kira rutinitas kehidupan seorang nelayan seperti ini. Mulai dari mempersiapkan jala. Jalanya harus ditata sedemikian rupa agar nanti tidak kusut ketika ditebarkan di danau.
Pasti dia juga membekali dirinya dengan pancing serta umpan yang dia tahu pasti akan cocok dengan cita rasa ikan yang hidup di danau itu. Kalau umpan pancingnya salah, pastilah tidak akan dimakan ikan. Persiapan lain adalah bekal perjalanan, termasuk persiapan lampu jika nanti semalaman di danau. Seorang nelayan juga pasti mahir membaca arah angin dan pandai menentukan arah dengan tuntunan bintang di langit. Singkat kata, untuk menjadi nelayan, untuk pergi menjala ikan, perlu persiapan detail dan pasti, termasuk mempersiapkan diri dengan informasi cuaca. Orang seperti itulah Andreas. Ternyata dia sudah memulai proses persiapan yang pasti dan jelas sebelum menjawab panggilan Yesus. Andreas adalah murid Yohanes Pembaptis, seangkatan dengan Rasul Yohanes. Dari gurunya lah dia mulai tertarik dan berusaha mengenal Yesus. Gurunya memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah, sebuah gelar yang memancing dia untuk mengenal lebih dalam dan lebih pribadi siapa sebenarnya Yesus. Mengapa gurunya memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah? Perkenalan itulah yang menjadi awal dan pembuka proses iman. Itulah umpan yang paling jitu yang menyebabkan Andreas terpancing untuk mengenal lebih dalam. Apakah prosesnya berhenti di situ? Prosesnya ternyata berjalan terus dan mengalir. Andreas semakin mendekati Yesus. Dalam sebuah perjumpaan pribadi, Andreas yang penasaran bertanya, "Guru, di manakah tempat tinggalmu?" Yesus menunjukkan kepada Andreas di mana dia tinggal. Pengalaman mampir ke tempat tinggal Yesus dan pengalaman tinggal sejenak bersama Yesus menyebabkan Andreas semakin dalam terpancing. Kail cinta Tuhan semakin dalam tertancap dalam hatinya. Sepertinya pengalaman berkenalan secara pribadi dan kesempatan tinggal walaupun sesaat bersama Yesus sangat membekas dan tertancap dalam hatinya, sehingga Andreas semakin yakin bahwa Yesus adalah Tuhan. Selanjutnya, benih iman yang mulai tumbuh langsung diteruskan dan disebarkan kepada Petrus kakaknya. Andreas mewartakan benih imannya dengan mengatakan, "Aku sudah melihat Tuhan." Pewartaan singkat namun sangat dalam. Yesus yang diperkenalkan kepadanya sebagai anak domba di hati Andreas adalah Tuhan. Maka ketika Tuhan datang ke tepi danau, ketika Tuhan mengunjungi tempat tinggalnya, ketika Tuhan semakin mendekatinya, dan selanjutnya ketika Tuhan memanggilnya, Andreas tidak membutuhkan waktu lagi untuk menjawab panggilan Tuhan. Dia bagaikan ikan yang sudah masuk ke dalam jalan cinta Tuhan, membiarkan dirinya ditarik dan ditangkap oleh Yesus. Dia menjadikan dirinya seekor ikan yang tidak meronta dan tidak menggelepar ketika ditangkap. Dia begitu menurut dan pasrah. Kenapa bisa begitu? Karena Andreas sudah melalui proses perkenalan secara pribadi. Dia diam-diam sudah mempersiapkan dirinya. Titik awal inilah yang ternyata menjadi batu penjuru imannya. Dia menerima tugas pertama dari Yesus, tetap menjadi nelayan, tetap menjadi penjala,
namun bukan lagi penjala ikan. Dia diutus untuk menjadi penjala manusia. Dia yang sudah membiarkan dirinya tersangkut jala cinta Tuhan, dengan sesadar-sadarnya berjuang sampai akhir hayatnya menjadi penjala manusia dengan jala cinta Tuhan. Andreas menutup tugasnya menjadi penjala manusia dengan menerima hukuman salib secara terbalik. Dia menjalani penderitaan selama lebih dari 1 hari dalam keadaan terikat di salib dengan posisi terbalik. Hingga akhir hayatnya, dia tetap setia mewartakan dan berusaha menebarkan jala dan pancing agar semakin banyak sesamanya yang disentuh cinta Tuhan dan diselamatkan. Saudara-saudari, sangat menarik bukan kisah Andreas yang sudah membiarkan dirinya terjala cinta Tuhan? Namun yang lebih penting sebenarnya adalah kita perlu menyadari bahwa kita membutuhkan proses pribadi untuk bisa beriman. Mungkin kita memerlukan ajaran dan petunjuk dari para guru kita. Kita perlu membuka mata dan hati kita untuk mendengarkan setiap ajaran dari para guru tentang Yesus. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah usaha pribadi untuk mengenal Yesus, untuk tahu tempat tinggalnya, untuk mengalami tinggal bersama dengan Yesus. Artinya apa? Iman semata-mata adalah urusan pribadi, hasil perjumpaan pribadi dengan Yesus. Setiap saat kita harus bertanya kepada Yesus, Tuhan, di manakah tempat tinggalmu? Tuhan, di manakah Engkau berada? Tuhan, bolehkah aku mengunjungi rumahmu? Tuhan, bolehkah aku tinggal sejenak di rumahmu? Dan pengalaman tinggal bersama Tuhan pasti akan membuat kita semakin dalam terjala oleh cinta Tuhan. Setelah memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, selanjutnya kita dipanggil untuk mewartakannya. Saya sudah bertemu dengan Tuhan. Saya sudah terpancing dan terjala oleh cinta Tuhan. Dan selanjutnya saya siap dan bersedia menjadi murid Tuhan. Akhirnya kita harus berani meninggalkan jala kita, meninggalkan perahu kita, meninggalkan danau kita, karena kita tahu bahwa Yesus harus menjadi prioritas utama. Dengan demikian, kita akan memiliki waktu lebih untuk mendengarkan Tuhan dan mengikutinya. Marilah kita memohon doa dan bantuan dari Santo Andreas agar kita mampu membiarkan diri terjala cinta Tuhan dan menjadi pengikutnya yang setia. Marilah kita berdoa. Allah Tuhan kami memuji dan bersyukur kepadamu atas rahmat iman yang Kau tanamkan dalam hati kami dan teladan yang diberikan oleh Santo Andreas Rasul dalam mewartakan-Mu. Tepatlah kata pemazmur hari ini. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Semoga kami meneladan Santo Andreas dalam beriman
dan bersaksi sebagai murid Kristus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.